Mau bercerita tentang sedekah sedikit, kesan membangun, memicu himmah kita ini supaya jangan engken, jangan pemalar. Hah? Pian tahulah kisah Apam Surabi? Hah? Tahu Apam Surabi lah? Amunnya orang meninggal dunia, biasanya adat di Banjar ini, kada tahu Bang Ulun lah daerah hulu sungai, itu biasanya beolah Apam Surabi. Hah? Apa sambatannya di sini, lempeng Surabi kah? Sarah aja pian Apam Surabi atau lempeng Surabi? Hah? Kenapa ini kisahnya? Kenapa? Tahwe. Nah, tahwe aja seden. Jadi lempeng Surabi ini ada ceritanya di sana. Kada sembarangan orang bola lempeng Surabi. Jadi kisahnya dulu ada orang engken berajut jarak 12 di orang Banjar itu, pemalarnya luar biasa. Jadi orang ini kada suah hadir majelis taklim, kada suah, pemalarnya iya. Orang membangun masjid kada suah umpatan. Sekalinya orang ini meninggal dunia. Meninggal orang ini. Imbah meninggal apa? Orang kampung seberatan temimpi lan orang itu. Jadi ujar buhan kampung, "Madza fa'alallahu bik?" Apa balasan Allah SWT yang Allah SWT berikan kepada engkau? Apa yang diperbuat oleh Allah SWT kepada engkau, wahai orang engken? Artinya kemarin dua malaikat datang, Mungkar sama Nakir, mau menanyakan kepadaku daripada pertanyaan. Akhirnya aku gemetar. Ketika ditanya, saya pun tidak bisa menjawab. Akhirnya malaikat pun mau memukulku. Ketika dia mau memukulku, ternyata ada yang menghalangi. Bakuliling menghalangi. Ini terpajem-pajem sudah. Kotan benar. Melihat malaikat datang ia takajud sudah. Apalagi Anda dipukul malaikat, sudah pajam. Sekalinya kada kena pukulan malaikat tadi. Sekali dilihati ada sesuatu nang bulat bundar. Sekalinya Apam Surabi tadi. Kemana malaikat hendak menjatuh? Kasih itu Apam Surabi berjalan. Hah? Nah, dicatok malaikat. Apam Surabi menghalangi. Bakuliling Apam Surabi ini di awaknya. Akhirnya jar malaikat, oh ini berarti bertanda adalah orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Akhirnya dimaafkan daripada azab gabar. Dengan berkat satu Apam Surabi tadi, inya diselamatkan oleh Allah SWT. Jadi takuni orang kenapa tadi? Maka pian ini kada suah sedekah. Artinya diserbujur aku kada suah. Tapi pada suatu hari suah bersedekah sekali ya Apam Surabi. Wah kata, inilah hanya Apam Surabi ya Allah. Adakah cerita lain? Ada cerita lain. Terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini kita kisah nang di kampung-kampung aja dulu. Saya kira nyaman dipaham. Ini di zaman Rasulullah SAW ada salah seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tangannya pada waktu itu get dia bisat. Jar orang Banjar itu sudah karing. Ia di dalam bahasa yang lebih nyaman lagi, tangannya itu lumpuh. Kada kau bergerak. Dan orang ini datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Kebetulan pada waktu itu ada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anha. Maka dia pun mengucapkan Assalamualaikum, salam sejahtera kepada engkau, kepada kalian. Waalaikumsalam, kata Sayyidatuna Aisyah. Dibukakan pintu, ternyata perempuan tersebut datang. Apa gerangan yang membuatmu datang ke sini? Maka kata perempuan tersebut, saya punya keluhan yang dikeluhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kata Sayyidina Aisyah, apa yang membuatmu datang ke sini untuk mengeluhkan daripada keluhanmu? Coba lihat, tanganku sedang lumpuh, kering dan tidak bisa bergerak. Maka Sayyidatuna Aisyah pun memanggilkan daripada Nabi Muhammad SAW. Ketika dipanggil, maka kata Rasulullah SAW, saya tidak mau mengobatimu dan memberikan solusi daripada penyakitmu ini kecuali engkau menceritakan apa penyebabnya. Akhirnya perempuan tersebut pun bercerita, tadi malam saya mimpi bahwasanya hari kiamat sudah terjadi. Orang-orang ada yang melewati daripada sirat, ada yang terjatuh daripada sirat tersebut. Dan di dalam mimpi situ saya mendengar daripada teriakan ibuku. Akhirnya nangaran anak lah, kuitan ini bakuriak, adakah yang bisa menolongku?
Adakah anakku yang bisa menolongku, ataupun suami ataupun kerabat yang bisa menolongku? Akhirnya dia cari daripada suara tersebut. Ternyata memang benar itu adalah suara ibunya, dan ibunya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Akhirnya yang namanya anak, dia kesian kepada orang tuanya. Tetapi di tengah-tengah itu dia bingung. Melihat di kejadian di mimpi itu, ini seakan-akan nyata mimpi ini. Ibunya ini sedang dihalangi oleh dua benda. Apa dua benda tersebut? Yaitu adalah secarik kain dan lemak daripada daging. Bukan daging lah, tapi lemak daripada daging. Pian namun bawalah sop, rajin ada yang timbul putih-putih, itu lemak tuh. Akhirnya kata anaknya tersebut, apa yang menyebabkan engkau di sini? Dan apa dua hal tersebut yang menghalangimu? Maka kata ibu tersebut, sesungguhnya yang menyebabkan aku masuk ke dalam neraka ini karena kepelitanku. Mana ayah, kata yang anak? Sedangkan ayahmu sekarang di dalam telaganya Nabi Muhammad SAW. Karena ayahmu adalah orang yang pemurah. Ayahnya ketujuh infak, nangkuitan liwar bangasitnya. Terus jar anak, pian ini di dalam neraka tapi kada kena api neraka. Di dalam neraka tapi kada kena api neraka. Maka ditanyakan, apa yang menyebabkan engkau? Maka kata ibunya, saya ke suatu hidup cuma pernah bersedekah dua hal ini, yaitulah secarik kain dan lemak daripada daging. Dan akhirnya Allah SWT melindungiku daripada api neraka, tapi diletakkan di dalam api neraka. Api neraka walaupun gak kena apinya, kena laharnya, kena uapnya sudah luar biasa panasnya. Kita kada usah jauh-jauh mikirkan ada orang membanam api nah di situ nah. Hah? Itu anginnya luar biasa panasnya. Bagaimana dengan api neraka yang 70 kali lipat lebih panas daripada api dunia? Maka ibunya tersebut pun berteriak. Maka ibunya mengatakan, isgini. Apa? Coba berikan aku minum, karena aku sangat kehausan. Walaupun saya tidak terkena daripada api neraka, tetapi saking panasnya daripada lahar api neraka ini menyebabkan saya sangat kehausan. Maka kata anaknya, kemana aku minta? Ayahmu sedang di dalam telaganya Nabi Muhammad SAW. Pintakan kepada ayahmu. Maka anak tersebut pun bergegas mendatangi kepada ibunya, kepada ayahnya. Akhirnya ketika di sana memang benar, ayahnya sedang meminumkan orang di telaganya Nabi Muhammad SAW. Yang mana air minum ini diambil daripada tangan Sayyidina Ali karramallahu subhanahu wa ta'ala wajhah. Dan Sayyidina Ali ngambil daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ngambil daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu. Sayyidina Umar bin Khattab ngambil daripada tangannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung ngambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Maka anaknya pun mengatakan, wahai ayahku, sesungguhnya engkau memberikan minum kepada orang-orang di sini, sedangkan ibu, istrimu sendiri sekarang lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kehausan. Maka berikanlah kepadaku walaupun satu gelas, wahai ayahku. Maka kata ayahnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan daripada telaga Haud ini bagi penduduk neraka. Dan saya tidak memberani melawan daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Akhirnya anaknya ini saking kesiannya sama orang tuanya, dia rebut dari tangan ayahnya gelas tersebut dan dia bawa lari kepada ibunya. Dan ketika dia sampai ke pinggiran daripada neraka, ada suara yang berseru, janganlah engkau meminumkan air tersebut kepada ibumu, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan daripada telaga tersebut bagi penduduk neraka. Akhirnya dia tetap maju dan dia minumkan kepada ibunya. Maka akhirnya ada lagi seruan, aibasallahu subhanahu wa ta'ala yadaki, tanganmu akan dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tanganmu akan dikeringkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan seruan tersebut dia pun terbangun. Ketika dia terbangun, ternyata memang benar tangannya sudah tidak bisa bergerak lagi. Maka kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kepelitan ibumu itu membuatmu mudarat di dalam dunia, bagaimana dengan di akhirat? Maka perempuan tersebut pun menangis dan meminta obati.
Akhirnya kata Rasulullah SAW, ini demi sebagai mimpi yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang setelahmu. Wahai Allah Subhanahu wa taala, sembuhkanlah daripada dua tangan perempuan tersebut. Akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Mahallus syahid yang kita ambil di sini. Satu lembar daripada apam surabi. Satu carik daripada kain. Satu makanan daripada lemak, daging. Itu bisa menyelamatkan orang daripada azab kubur, azab neraka. Bagaimana kalau satu sak semen yang kita sedekahkan? Mungkin satu sak semen itu berputar dewa kita. Bagaimana dengan pintu yang kita sedekahkan? Mungkin pintu itu akan menyelamatkan kita. Oleh karena itulah, janganlah kita bermalas-malasan untuk menginfakkan maupun di dalam tenaga kita bagi yang punya tenaga. Kita mempunyai harta bagi yang punya, atau kita mempunyai daripada prajurit yang banyak, kita gunakan untuk bersama-sama wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama kita saling menolong di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Semoga kita semua diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada itu semua. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Kita mungkin kalau tidak hadir majelis ta'lim seperti ini nggak tahu daripada apa itu pahala orang yang bangun masjid. Mungkin bahkan i'tirad, apa bola masjid habis duit bola masjid aja. Padahal itu yang bakalan menyelamatkan dia kelak di akhirat. Oleh karena itulah diriwayatkan bahwasanya dulu di Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang yang membangun rumah yang tinggi dan dia menjadikan gubbatun khadrah min labinah. Dia mempunyai daripada gubbah di rumahnya itu dan terbuat daripada batu bata. Maka Rasulullah SAW pun menanyakan, punya siapa ini? Rumah ini sangat besar. Sedangkan dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi itu baru terbentuk daripada apa? Pelapa kurma atapnya. Ini rumah harta pada masjid. Maka kata Rasulullah SAW, punya siapa ini? Maka kata para ulama, kata para sahabat, rajulun minal ansar. Ini salah seorang laki-laki daripada Ansar. Maka akhirnya Rasulullah SAW tahu daripada orang tersebut. Rasulullah SAW langsung merubah daripada raut muka beliau. Ciri dan tanda bahwa Rasulullah SAW tidak senang dengan perbuatannya. Akhirnya besoknya orang ini datang kepada Rasulullah SAW dan dia nggak tahu Rasulullah SAW kenapa kok merubah daripada raut mukanya. Seakan-akan tidak senang dengan orang tersebut. Dia bersama daripada sahabat ngasih salam, dijawab Rasulullah SAW tapi menghadap ke yang lain. Akhirnya dia bertanya, apa penyebab Rasulullah SAW tidak mau menoleh kepada saya? Maka kata Rasulullah, kemarin Rasulullah SAW lewat di rumahmu dan memperdapati rumahmu lebih mewah daripada masjid, lebih mewah daripada Baitullah, daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oh begitukah? Akhirnya orang tersebut balik ke rumah, dia sapu ratakan tanahnya dengan tanah. Untuk apa? Mendapatkan daripada keridhaan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia pun datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kata Rasulullah SAW, rahimakallah, Allah SWT semoga merahmatimu. Dan setiap daripada apapun, daripada bangunan ataupun harta yang kita miliki di dunia ini, untuk keperluan pribadi